Kalau Anda masih menyambungnya begini, dua kabel ini kita temukan lalu kita puntir begini ya, terus kemudian dibeginikan, lalu kemudian dibungkus dengan isolasi, stop. Itu hentikan. Setelah nonton video ini, Anda harus mengikuti pola baru, mempraktekkan apa yang saya lakukan. Kalau yang model begini ini sangat gampang terlepas, ditarik ringan saja gampang lepas. Halo pemirsa, jumpa kembali dengan channel Sarwanto Swarso. Oke teman-teman, kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana cara saya menyambung kabel, terutama kabel serabut. Jadi ini ada dua kabel yang kita sambung untuk peralatan kelistrikan di rumah kita. Oke, bagaimana penjelasan lebih lanjutnya? Ikuti video ini sampai selesai. Oke teman-teman, saya ulang lagi ya. Kalau Anda masih menyambung kabel dengan cara begini, ada dua kabel, kemudian hanya dililitkan begini, kemudian hanya Anda bungkus dengan isolasi, maka sebaiknya kita hentikan, kita membuat pola penyambungan yang lain yang lebih aman di tempat kita. Karena apa teman-teman? Kalau yang model begini ini sangat gampang terlepas, ditarik ringan saja gampang lepas. Nah, peralatan rumah tangga yang sering menggunakan kabel serabut seperti ini teman-teman, kita kadang-kadang membuat terminal listrik ya, atau stop kontak, kemudian kita juga menyambung kabel di mesin cuci kita. Kalau ada trouble, biasanya kita menemukan kabel-kabel serabut seperti ini, termasuk di sub instalasi ya, instalasi listrik di rumah kita mungkin ada yang menggunakan kabel serabut. Maka sebaiknya kita melakukan penyambungan yang baik, yang kuat, prinsipnya yang kuat, yang tidak mudah terlepas. Karena kalau kabel itu mudah lepas atau tidak sempurna penyambungannya, biasanya akan menyebabkan panas, karena listrik itu menimbulkan panas. Hubungan arus listrik yang tidak sempurna akan menimbulkan percikan api, dan itu panas dan bisa terjadi kebakaran. Nah, ini harus kita perhatikan betul teman-teman. Dan untuk penggunaan kabel serabut teman-teman, usahakan memilih serabut yang bagus ya. Ini hanya contoh saja, bukan kabel yang berkualitas teman-teman. Di toko-toko elektronik banyak kita mencari kabel yang bagus, tapi saya sarankan kalau untuk di dalam rumah ya, yang untuk instalasi, sebaiknya teman-teman menggunakan kabel seperti ini. Kabel yang di dalamnya seperti ini teman-teman, gunakan seperti ini. Pembungkusnya cukup kuat, kemudian di dalamnya juga. Nah, ini ada kabel besar seperti ini, tembaga ini lebih safety ya, lebih aman daripada menggunakan kabel serabut. Oke, kembali ke kabel serabut teman-teman. Selain pola penyambungan yang tadi, maka sebenarnya ada penyambungan lain yang agak lumayan kuat ya, dan itu saya praktekkan cukup kuat. Artinya penggunaan kabel serabut di rumahan itu lumayan aman daripada yang model hanya dilipatkan atau dililitkan sekali. Ini yang pertama-tama kita bagi menjadi dua begini ya, masing-masing kabel kita bagi menjadi dua. Memang agak ribet teman-teman kalau kita melakukan penyambungan di rumah, memang agak ribet dengan membagi-bagi begini, tapi itu kan tidak ada salahnya demi keamanan listrik kita. Dan tentu saja listrik yang hubungan arusnya tidak sempurna itu juga akan membuat boros, nanti tagihan rekening kita juga tinggi, selain juga risiko kebakaran. Nah, seperti ini teman-teman, dua bagian ini ya, misalkan kita mau menyambung ini, lalu masing-masing kita ikatkan begini, kita lilit begini ya, ini kita lilit begini, lalu ini kita lilit begini. Nah, dua bagian lilit ini kita lilit begini. Setelah dua bagian ini kita lilitkan, lalu kita jadikan satu, kita lilitkan kembali. Jadi double teman-teman, ganda lilitannya. Nah, setelah begini, lalu kita bisa berikan isolasi. Ini ya, lalu kita bisa kasih isolasi. Nah, isolasi ini penting karena ini nanti fungsinya yang namanya isolasi ya, mengisolir ya, biar kita tidak kesetrum
Nah ini cukup lumayan aman dan kuat teman-teman, berdasarkan pengalaman saya selama ini. Lalu untuk isolasinya teman-teman, kalau Anda ingin lebih aman lagi, kalau saya menggunakan yang namanya isolasi bakar. Di rumah juga kita bisa sediakan isolasi bakar untuk mengisolasi bagian-bagian yang kita sambung. Contohnya misalkan begini, ini isolasi bakar ini murah sekali, 1 meter paling cuma 2.000 ya di toko elektronik itu. Kita potong segini ya, ini, lalu misalkan ini kita sambung ya, kita sambungkan, kita kupas dulu ya, ini bagiannya kita kupas juga. Nah begini ya. Lalu isolasi bakarnya kita masukkan dulu, kita masukkan ke dalam kabel untuk penyambungannya ini teman-teman. Oke, lalu ini kita bagi menjadi 2. Mungkin teman-teman yang belum terbiasa akan merasa ribet ya dengan membagi 2, melipatkan ini, tapi nanti kalau sudah terbiasa itu akan enak. Apalagi kalau kabelnya kabel baru ya, kabel baru masih serabutnya masih belum kusut. Kalau ini kan saya menggunakan kabel bekas teman-teman, kabel bekas yang sudah teraliri listrik sehingga ada sebagian yang patah-patah ya. Kalau kabel baru ini tembaganya masih bagus ya. Oke, seperti tadi ini ya, ini kita bagi 2, ini bagi 2, ini bagi 2, lalu kita beginikan, kita pertemukan ya, lalu ini kita lilitkan begini, bagian yang satu kita lilitkan, bagian yang kedua juga kita lilitkan, lalu kedua lilitan ini kita lilitkan bersama ya, kita jadikan satu, kita lilitkan begini. Ini selain lebih kuat juga menghindari posisi kabel itu ngefong teman-teman. Orang elektronik bilang ngefong karena nanti tidak tersambung gitu ya. Nah setelah begini, lalu seperti gini, lalu kita masukkan begini. Oke, nah setelah begini teman-teman, begini ya, lalu kita bakar yang namanya isolasi bakar ya, kita bakar, kita panaskan. Ini, kita panaskan. Ini lebih safety teman-teman, lebih rapi juga untuk sambungan-sambungan. Ini seperti ini hasilnya. Nah kalau teman-teman untuk instalasi misalkan sepeda motor, kemudian mesin cuci ya, kalau teman-teman pengen mengkombinasikan dengan solder lebih bagus teman-teman. Jadi disolder caranya sama seperti ini tapi lilitannya beda. Oke teman-teman, untuk penyambungan dengan menggunakan peralatan solder dan timah atau tenol, pertama-tama seperti tadi kita lakukan ya, kita harus sediakan isolasi bakar untuk mengisolasi atau mengisolir agar tidak nyetrum kita ya. Cukupnya segini, lalu kita masukkan ke sini, ke kabel yang tak pasang. Nah begini, untuk di solder maka cara melilitkannya beda teman-teman. Ini begini, lalu kita lilitkan, bisa kita lilitkan begini. Nah lilitkan begini saja, lilitkan begini saja ya. Ditemukan 2 kabel tadi, selain rapi juga kuat. Nah setelah begini lalu kita bisa solder ya bagian ini.
Nah, lalu kemudian setelah kita solder begini, lalu kita masukkan ke dalam isolasi bakar. Nah, kalau kita masukkan begini, lalu kita bakar, ini rapi sekali ini ya. Selain rapi, kuat, lebih kuat ini kalau kita solder ya. Tapi kan kalau untuk instalasi rumah atau kita bikin saluran dengan kabel serabut, tentu saja metode dengan solder ini jarang dilakukan, karena selain tidak praktis, juga kalau kita harus di tempat yang tinggi ya, naik-naik gitu ya, memanjat, itu kurang praktis. Maka seperti cara yang pertama tadi, ini hanya yang di bawah. Misalkan kita menservis kipas angin, kabel-kabel di kipas angin ya, kemudian di mesin cuci gitu ya, setelah ini kita bakar ya. Sudah begini jadi teman-teman. Oke teman-teman, untuk menyambung kabel yang isinya 2 ya, kita harus bikin pola seperti ini ya. Yang merahnya salah satu kita potong segini, nanti ketemu begini, kemudian yang putihnya sini kita potong. Jadi nanti tidak ketemu sambungannya pada satu titik ya, untuk menghindari terjadinya konslet. Nah, kita kupas ya. Oke. Oh ya teman-teman, kabel yang jelek ya biasanya akan berjamur, atau kabel yang pernah kita pakai lama itu pernah dialiri arus listrik, biasanya untuk kabel serabut itu akan berjamur dan mudah patah, atau orang Jawa bilang mipril gitu ya. Beda dengan kabel yang masih baru, kemudian kualitas tembaganya juga bagus, biasanya akan lebih kuat. Nah begini teman-teman, jadi seperti ini, merahnya ketemu merah, putih ketemu putih. Lalu pola penyambungannya sama, ini kita bagi 2 seperti tadi ya, bagi 2, ini kita bagi 2, yang putihnya dulu, lalu sama seperti ini ya, kita bagi 2 begini ya, lalu kita pertemukan pembagian 2 tadi, ini yang putih kita pertemukan, kita puntir ya, kita lilitkan, ini kita lilitkan, ini kita lilitkan, lalu kedua lilitan ini kita pertemukan lagi ini, jadi lilitannya ganda teman-teman. Ini untuk menghindari agar nanti sambungannya tidak ngefong ya. Begini, lalu kita tekuk, baru kemudian kita isolasi. Kita isolasi ya. Oke, ini sudah kita isolasi. Lalu yang satunya teman-teman sama, yang merahnya ini kita bagi 2. Nanti kalau teman-teman sudah terbiasa menyambung kabel serabut di rumah Anda dengan cara seperti ini, lama-lama akan terampil teman-teman. Kalau awal-awalnya memang kita males ya, langsung gini, langsung jadikan satu, tapi ini nggak kuat biasanya. Nah ini kita temukan gini, lalu kita puntir, lalu kedua lilitan ini kita lilitkan menjadi satu. Kalau kabel tembaganya bagus bisa pakai bantuan tang ya. Biasanya kalau kabel yang masih baru, kualitasnya bagus, tembagannya bagus, di puntir pakai tang nggak masalah itu.
gini ya, gini, kemudian baru kita isolasi. Kita isolasi begini ya. Oke, nah model begini nih, sambungan ini dengan sambungan ini tidak bertemu ya, sehingga tidak rawan terhadap adanya hubungan arus pendek atau konslet. Baru setelah begini kita tutup semua dengan isolasi. Tutup semua dengan isolasi. Oke, gini teman. Saya jamin berdasarkan pengalaman saya selama ini, saya menyambung kabel entah untuk membuat stop kontak ya, atau terminal listrik, biasanya cukup awet dan kuat. Meskipun ditarik-tarik biasanya kuat. Oke, begitu, mudah-mudahan berguna. Oke, teman-teman semuanya, itu tadi tutorial singkat dan ringan yang saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Ini semua karena pengalaman yang sudah saya praktekkan sejak lama. Mudah-mudahan video ini berguna bagi Anda. Kalau ini berguna, tentu saja Anda tidak keberatan untuk membagikan kepada teman-teman Anda, kemudian like juga, share, dan komentar di bawah video ini. Kemudian ada kurang lebihnya, mohon maaf. Kita jumpa kembali di video-video saya yang akan datang. Thank you.